Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita sampai subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita tidak melanjutkan surat Al-Fatihah di rangkaian terakhir yang belum disempurnakan di pekan yang lalu, tetapi kita akan membahas tentang surat Al-Qadar pada ya, surat Al-Qadar yang tinggal hari ini dan besok kepada Ibu malam 21 sudah mulai masuk kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna Al-Qadar itu ada 4. Para ulama menyebutkan ada 4. Yang pertama, Al-Qadar itu disebut dengan At-Taqdir, bahwa Al-Qadar itu artinya adalah penentu. Jadi penentu dari rangkaian ibadah puasa kita itu, Bapak dan Ibu, itu ditentukan di 10 hari yang terakhir. Nah, ini yang harus kita jaga, Bapak dan Ibu sekalian, karena biasanya di 10 hari terakhir ini kita lengah, Pak, karena semua pikiran kita itu untuk mempersiapkan Idul Fitri. Padahal Bapak dan Ibu, Idul Fitri itu tidak perlu begitu kerasnya kita berpikir untuk disiapkan, Bapak dan Ibu, karena sudah pasti Idul Fitri itu akan datang. Hanya permasalahannya adalah 10 hari terakhir ini yang nilainya lebih besar, Bapak dan Ibu, yang akan bisa menutup rangkaian kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberikan satu keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita, itu bahwa Allah akan mengangkat diri kita ke tempat yang posisi lebih baik. Maka kenapa Al-Qadar ini disebut dengan At-Taqdir, yaitu penentu, ya Bapak dan Ibu. Yudabbirul amra minas sama'il ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Di surat ke-32 di ayat yang ke-5 Allah mengatakan semua urusan bumi itu aku atur dari langit, Bapak dan Ibu. Duduk kita, Pak, berpakaian kita, Ibu, pagi ini itu diatur sama Allah dari langit. Kita pakai sendal yang mana di rumah kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kecil sampai hal yang besar itu at-takdir, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan ketentuan itu kepada kita, Bapak dan Ibu, ke dunia. Ketentuan itu dipilih sama Allah, tidak semuanya sama, Bapak dan Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan kita ini berbeda-beda, Bapak dan Ibu sekalian. Walikulli darajatun mimma 'amilu, di dalam surat yang ke-6 surah Al-An'am di ayat yang ke-132, bahwa setiap manusia itu memilih tingkatan yang berbeda-beda, tidak sama, Pak. Walaupun dalam satu rumah kita punya anak 5, ada 5 karakter yang berbeda pada diri anak kita, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu yang tidak dibolehkan, dibenarkan kita membanding-banding di antara anak kita ataupun membanding-banding dengan orang lain, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang mereka sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, setelah aku pilih manusia itu, apa yang aku inginkan dari langit, maka manusia itu akan mengembalikan kepadaku. Yang kataku, kata Allah, hanya 1 hari, tetapi katamu itu 1000 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang Allah ingin tentukan pada diri kita, Bapak dan Ibu, tentang 11 bulan mendatang, ditentukan dari mulai 10 hari yang terakhir nanti, Bapak dan Ibu. Atau sebagian ulama mengatakan semua hari-hari dalam rangkaian puasa Ramadan itu, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa penentu yang Allah tentukan kepada kita? Ya tentang kehidupan kita, Pak, Ibu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan 6 cara yang sering kita dengar, Bapak dan Ibu. Apa 6 cara yang Allah inginkan terjadi pada diri kita, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi bagaimana ini menjadi aktivitas kita sehari-hari, Bapak dan Ibu. Dan itulah yang Allah katakan di dalam surat yang ke-32, surat As-Sajdah, di ayat yang ke-15 dan 16.
Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apa yang Allah inginkan terjadi pada diri kita, Bapak dan Ibu, di waktu yang tidak ada batasannya, tetapi Allah membatasi umur kita adalah pertama, sujud, Pak. Jangan kurangi sujudnya. Kalau di Ramadan ini banyak sujud yang kita lakukan selain daripada yang wajib, Bapak dan Ibu sekalian, maka nanti di luar Ramadan pun juga kita diminta untuk melakukan seperti yang kita lakukan di waktu Ramadan, Bapak dan Ibu. Kalau di Ramadan itu ada tarawih, ada tahajud, maka jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian di luar Ramadan ini kita sisihkan, Pak. Kita hentikan. Tidak, Allah minta itu dilakukan. Apapun permasalahan yang terjadi pada dirimu, maka selesaikan dengan sujud. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di dalam surat yang kedua di ayat ke-45, apa yang Allah katakan? Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu, kata Allah? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat yang ke-46-nya dalam surat Al-Baqarah itu. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa denganku dan semua masalahnya dikembalikan kepadaku. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di surat yang kedua di ayat yang ke-156 Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan kepadaku, sesungguhnya masalah ini datang darimu dan kami kembalikan kepadamu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa apapun masalah kita itu datang dari Allah. Maka kenapa di dalam juga surat yang ke-10, surat Yunus ayat yang ke-107 Allah mengatakan wa iyyam sasqallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menimpakan keburukan, kesulitan, penyakit pada diri kalian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah memberikan kebaikan pada diri kalian, maka tidak akan ada yang mampu menolak pilihan kebaikan itu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dan memilih bagi hamba yang mendapatkan kebaikan pada dirinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini at-takdir, Pak, penentu. Dari mulai sujud kita diminta untuk memperbanyak bertasbih. Yang ketiga, kita diminta untuk tidak menyisakan sedikit pun kesombongan di hati kita, Pak. Jangan merasa hidup ini kita berjasa, Bapak dan Ibu, karena yang berjasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah minta jauhkan lambung kita di malam hari dari tempat tidur kita. Artinya apa? Perbanyak ibadah kepada Allah, terutama di 10 hari yang terakhir, Bapak dan Ibu. Yang kelima adalah Allah meminta agar kalian tidak berputus asa, tidak kecewa dengan doa-doa yang kalian lantunkan kepada aku yang belum aku kabulkan. Bukan tidak dikabulkan, Bapak dan belum dikabulkan. Kenapa? Bisa jadi ada sebab kenapa Allah tidak menyegerakan permohonan kita kepadanya. Dan yang keenam, Bapak dan Ibu, memperbanyak berinfak. Inilah 6 hal, Bapak dan Ibu, yang Allah minta dari ketentuannya itu untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu, yang tidak hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Nah, makna yang kedua dari Al-Qadar itu, Bapak dan Ibu, adalah at-tadbir. Artinya Allah mengatur, Pak. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam surat yang ke-28, surah Al-Qasas di ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki untuk apa yang Dia ciptakan. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu menolak apa yang Dia pilih. Kalau sudah dipilih, Bapak dan Ibu, Allah hanya minta 3 saja. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Kembali lagi, kita diminta untuk bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membesarkan Allah di hati, di pikiran, dan dalam semua pergerakan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengatur, Bapak dan Ibu. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, Bapak dan Ibu, ya, kita duduk, Pak, bersila, nggak lama lagi diatur sama Allah, kita miring, Pak. Kenapa? Capek bersilanya, ya. Nggak lama lagi setelah bersilanya capek, ke kiri kanannya capek, selonjor, Pak. Allah atur, Bapak dan Ibu sekalian, ya, diatur oleh Allah, Bapak dan Ibu.
Maka kenapa hidup ini tidak ada kebetulan, Bapak dan Ibu? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Di surat ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-22. Tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada kejadian yang terjadi di bumi dan juga pada diri kalian kecuali semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum semua itu diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh mudah bagi Allah untuk merubahnya, Pak. Sungguh mudah, Bapak dan Ibu. Artinya memang Allah sudah menentukan tentang kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Tetapi ketentuan itu sebelum datang kepada kita diminta oleh Allah untuk berbuat, Pak. Ayo, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Di dalam surat yang ke-9 di ayat yang ke-105. Apa kata Allah? Berbuatlah kalian. Bekerjalah kalian. Aku melihat apa yang kalian kerjakan. Rasul pun melihat apa yang kalian kerjakan, dan orang-orang beriman pun juga melihat apa yang kalian kerjakan. Itu Bapak dan Ibu. Jangan kita hanya terpaku saja, bahwa inilah takdir saya. Enggak. Tapi Allah katakan kepada kita, ayo usaha. Ya, berusaha Bapak dan siapa tahu usaha kita itu sesuai dengan apa yang Allah tentukan kepada diri kita, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena usaha yang kita lakukan itu kita sedang menyandingkan, Pak. Kira-kira apa yang Allah tentukan itu sama tidak dengan apa yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kenapa Allah jelaskan di dalam surat yang keempat di ayat yang ke-26, Bapak dan Ibu. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyahum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Apa kata Allah? Aku ingin menjelaskan tentang aturanku. Jadi puasa ini Bapak dan Ibu ada aturan mainnya, tidak sembarangan, Pak. Jadi kalau kita yang tahu di dalam Al-Quran itu ada aturan main dalam Ramadan ini, Bapak dan Ibu, maka kita akan melakukan apa yang Allah inginkan, Pak. Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapatkan, Bapak dan Ibu sekalian, nilai yang tinggi, Pak, di hadapan Allah. Nah, apa yang Allah inginkan terjadi pada diri kita, Bapak dan Ibu sekalian? Yang Allah inginkan itu seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada 3 amalan, Pak. Yang Allah ingin ini terjadi pada diri kita, tidak hanya di masa Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan kita melakukannya, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam surat yang ke-35, surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an. Sudah sebanyak apa Bapak dan Ibu kita baca Al-Qur'an ini di bulan Ramadan? Ini hari sudah ke-19. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hari ke-19 Bapak dan Ibu. Allah meminta kita berlomba-lomba untuk membacanya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah pun juga akan memberikan penghargaan yang sangat besar kepada kita dengan Al-Qur'an ini, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata hamilul Qur'an," apabila mati atau meninggal orang yang membaca, menghafal, mempelajari Al-Qur'an, auhallahu ilal ardi li'akli lahmihi. Allah memerintahkan kepada tanah untuk tidak memakan jasadnya. Qala fataqul, lalu tanah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa na'kulu lahmuhu fi jawfihi kalamuk?" Bagaimana kami akan menghancurkan, akan memakan jasad hambamu sedangkan di hatinya itu ada ayat-ayatmu? Ini Pak, Bu. Penuhi hati kita dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu. Insya Allah dengan izin Allah jasad kita akan utuh sampai hari kiamat, Pak. Kenapa? Karena ini janji Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengungkapkan tadi dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita baca, Pak. Dan ini juga yang harus kita lakukan setelah Ramadan, Bapak dan Ibu. Al-Quran. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah wa aqamus shalah, salat, Bapak dan Ibu. Awalu ma yuhasabu bil abdul yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama yang bakal Allah tanyakan nanti kelak di akhirat, Pak, adalah salat, Pak. Bukan pangkat kita, Pak. Bukan kedudukan kita. Kalau kita sudah pensiun, Bapak dan Ibu, barangkali kita kurang dihargai. Seperti dulu kita dalam kondisi mendapatkan amanah posisi, Bapak dan Ibu, pangkat itu, kedudukan itu, Bapak dan Ibu sekalian. Belum tentu kita akan dihargai, Bapak dan Ibu. Padahal sisi amanah, pangkat, kedudukan tadi, Bapak dan Ibu, untuk apa? Untuk kebaikan pada dasarnya, gitu.
Tetapi Bapak dan Ibu, Allah akan biarkan. Kenapa? Karena yang Allah tanyakan adalah salat. Faman salaha salaha sairu amalu, wa man fasada fasada sairu amalu. Apabila baik salatnya Bapak dan Ibu, maka perbuatannya di luar salat akan baik. Tetapi apabila tidak baik salatnya, maka tidak pula baik perbuatan di salat. Setelah dia salat menggibahi orang, mencaci maki orang, menghina orang, merendahkan orang, berarti dia punya masalah dengan salatnya, Pak. Ya, ada masalah dengan salatnya. Ada masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang dia baca setiap kali sholat, Bapak dan Ibu sekalian. Bisa jadi kita kurang memahami, bisa jadi kita kurang mengerti dengan apa yang kita baca. Maka wajar kalau setelah sholat dia berbuat kemaksiatan lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau dia sholat lagi, Allah akan hapuskan lagi dosanya. Dia berbuat lagi, akan dihapuskan lagi, begitu Bapak dan Ibu. Jangan sampai sholat kita menjadi kesia-siaan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari sholat itu, Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, adalah apa? Adalah berinfak, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, berinfak. Ada satu cerita, Bapak dan Ibu, di dalam surat yang ke-9, di ayat yang ke-99. Ini angka cantik, Bapak dan Ibu. Surat 9, ayat 99. Apa yang Allah katakan? Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Dan ada orang-orang Arab Badui yang dia baru masuk Islam, Bapak dan Ibu. Jadi ada Arab Badui ini baru masuk Islam, Bapak dan Ibu, dan dia mengimani Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasul. Lalu mereka memandang, Arab Badui yang baru masuk Islam ini, Bapak, memandang bahwa infak itu adalah sesuatu yang utama. Kenapa? Karena berinfak itu, berzakat itu, bersedekah itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah wa salawatir rasul, dan akan mendatangkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, Allah ceritakan tentang orang yang baru masuk Islam melebihi orang yang sudah dari awal masuk Islam, Bapak dan Ibu. Lalu dia memandang dan melihat tentang berinfak, berzakat, bersedekah itu utama bagi dirinya, Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk menutup segala kesalahan yang pernah dia lakukan dahulu. Padahal kita tahu, Bapak dan Ibu, bahwa orang yang baru masuk Islam itu kembali nol, Pak. Kembali dia kosong. Tetapi dia memandang bahwa zakat, infak, sedekah itu adalah sesuatu yang sangat utama. Kenapa? Karena inilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah wa salawatir rasul, dan cara untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu, jangan ditunda-tunda lagi kalau kita mau berzakat, berinfak, bersedekah. Jangan menunggu di ujung waktu, Pak. Karena kita juga tidak tahu apakah umur kita masih panjang, apakah kita masih bernyawa atau tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi ini yang Allah inginkan terjadi, Pak. Ayo segerakan. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan dengan cara berzakat, berinfak, bersedekah, Bapak dan Ibu sekalian. Ala inna qurbatul lahum. Kenapa? Karena sesungguhnya infak, zakat, sedekah itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmati, dan Allah pasti akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini at-tadbir, Pak. Allah mengatur. Diatur, ada aturan, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya diatur. Wa yahdiyakum sananal ladzina min qablikum wa yatubu 'alaikum. Apa kata Allah? Aku ingin menceritakan kepada kalian tentang orang-orang yang aku kasihi, tentang orang-orang yang aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu? Ada di dalam surat yang kelima, Al-Maidah, ayat yang ke-12. Di tengah ayat Allah mengatakan, Qalallahu inni ma'akum la'in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa adzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Allah berfirman, aku akan selalu bersama hambaku. Aku akan selalu menjaganya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, dirikan salat. Ini Bapak dan Ibu, dirikan salat. Maka Nabi Isa diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat, Bapak dan Ibu. Ada 4 keberkahan dalam hidup, kata Nabi Isa. Di dalam surat ke-19 di ayat yang ke-31-32. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bapak dan Allah menjadikan aku hidup di mana saja
berkah. Jadi Allah katakan kepada Nabi Isa bercerita, Allah menjadikan aku hidupnya selalu berkah di mana saja aku berada. Kenapa? Allah berwasiat kepadaku, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, berzakat selagi masih hidup. Kepada berzakat selagi masih hidup. Yang ketiga, wa barram biwalidati, berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibumu. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan, dan jangan sekali-kali kamu melakukan kesombongan. Ini 4 Bapak dan Ibu yang Allah wasiatkan kepada Nabi Isa. Dari mulai masalah sholat Bapak dan Ibu. Nah, begitu pula Allah mewasiatkan kepada Nabi Musa ketika memberikan sumpah kepada 12 pemimpin Bani Israel Bapak dan Ibu. Jadi Allah menyelipkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kepada 12 pimpinan Bani Israel ini Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk melaksanakan 4 hal sebagai pemimpin. Apa? Sholat, Pak. Maka siapapun yang memimpin Bapak dan Ibu, jangan membawa anggotanya itu melalaikan sholat atau menunda waktu sholat, Pak. Maka dia harus menyegerakan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dalam surat Quraisy ayat 3 dan 4. Barang siapa yang menyembahku dan memuliakan rumahku, maka mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan terjauhkan daripada kesusahan. Itu janji Allah, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Allah, aku akan menjagamu dengan cara kalian sholat. Yang ketiga, wa ataitumuz zakah. Yang kedua, wa ataitumuz zakat. Dan yang ketiga, wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum, mengimani rasulku dan melanjutkan perjuangannya. Artinya Bapak dan Ibu, Rasulullah sudah membentuk ataupun membuat jalan kemudahan buat kita sebagai hambanya Bapak dan Ibu. Maka jalan yang sudah Rasulullah bikin itu, ayo kita lewati, Pak. Ayo kita ambil. Apa itu? Bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah dengan cara ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang keempat, wa aqradtumullaha qardan hasana, berikan yang terbaik kepada Allah apa yang sudah Allah berikan pada dirinya. Yang terbaik Bapak dan Ibu, kalau bahasa Al-Qur'annya, pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah nggak mungkin minjam, Pak. Kenapa? Karena Allah itu ghani, Allah kaya. Kita ini apalah Bapak dan Ibu, walaupun diberi orang kaya, masih saja kita minta, Pak. Berarti kan kita fakir. Kita ini miskin, Pak. Masih kita minta, masih kita berdoa, padahal sudah punya tanah luas, Pak. Mobilnya tidak hanya satu, Bapak dan Ibu sekalian, rumahnya juga besar, tapi masih meminta. Berarti kita ini bukan Tuhan, Pak. Kita ini apa? Fakir. Kita masih miskin, Pak. Allah yang maha kaya, wal ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Saya kaya, kamu itu miskin, Bapak dan Ibu. Maka jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu, kita lalaikan gitu. Nah, jadi ada 4 tadi. Nah, barang siapa yang mengerjakan 4 hal ini, salat, zakat, mengimani Rasulnya dan melanjutkan perjuangannya, dan yang keempat memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? La ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Aku akan hapuskan semua dosa-dosamu dan aku akan masukkan kalian ke dalam surgaku yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, Pak. Itu janji Allah, Pak. Baik. Al-Qadar dari makna yang keempat adalah al-qimah, nilai, Pak. Allah ingin memberikan nilai yang tinggi kepada kita, Bapak dan Ibu. Apa nilainya? Kalau kita meraih malam Lailatul Qadar ini, Bapak dan Ibu sekalian, kata Allah di dalam surat yang ke-8 di ayat yang ke-4. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah mukmin yang sebenar-benar mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan seperti apa yang aku inginkan, maka aku akan mengangkat derajatnya. Bukan darajah Bapak dan Ibu, bukannya satu pengangkatannya, tetapi darajat, diangkat semua, Pak. Penyakitnya diangkat sehingga dia menjadi orang yang selalu sehat dalam satu panjang setahun itu, Bapak dan Ibu sekalian. Diangkat tentang anak-anaknya, kemuliaannya, diangkat lagi tentang usaha-usahanya, Bapak dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diangkat derajatnya, tapi diampuni dosanya, dan yang ketiga, mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-qimah, Pak, dari al-qadar. Ada nilai yang sangat tinggi yang Allah akan berikan kepada kita dengan al-qadar ini, Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah mengatakan dengan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang al-qadar tadi. 4 itu maknanya, Bapak dan Ibu. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah kamu tahu
Ya, ada apa di balik malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena itu malam lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun, Pak. Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Maka di dalam surat yang ke-39, surat Az-Zumar di ayat yang ke-9, Allah SWT berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirati wa yarju rahmat rabbih." Tidak sama antara orang yang musyrik dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan sujud dan berdiri lama, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita diminta oleh Allah di 10 hari terakhir itu untuk memperbanyak sujud dan berlama-lama, Pak, berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita selalu diingatkan di 10 hari terakhir itu beriktikaf, Bapak dan Ibu, di masjid. Karena memang yang paling nyaman di masjid, Bapak dan Ibu. Karena rumah kita tidak tahu apakah malaikat itu masuk atau tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di masjid, insya Allah dia masuk. Kenapa? Karena penunggu masjid itu adalah malaikat, Pak. Maka kenapa Rasulullah katakan bahwa setiap kali orang yang datang dan masuk ke dalam masjid itu akan mendapatkan 3 doa dari para malaikat. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaihi. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmat si fulan, dan ya Allah terima taubat si fulan. Walaupun di masjid itu kita tidur, Pak, masih tetap dapat 3 doa ini, Bapak dan Ibu sekalian, dari malaikat. Ya, numpang tidur barangkali karena kecapean, barangkali karena di Al-Ikhlas lebih nyaman tidurnya karena karpetnya agak tebal, kali Bapak dan Ibu sekalian. Tetap dapat 3 doa ini, Pak. Ya, tetap dapat 3 doa ini. Sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Allah meminta kepada kita di malam Lailatul Qadar itu untuk menghidupkan apa? Malam itu dengan sujud, dengan berdiri lama, Pak. Yahdharul akhirah, karena mereka takut akan akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan mereka berharap akan rahmat dari Tuhannya. Nah, ayo Pak, Bu, jangan sampai Ibu nanti sibuk sampai waktu malam apa? Bikin kacang goreng, kacang bawang, kacang atum, kacang apa lagi, Bu? Udahlah, Bu, nggak bakal habis juga nanti di lebaran itu. Nah, kita bikin apa? Kita bangun malam itu dihidupkan dengan apa? Dengan sujud, dengan berdiri, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kenapa di dalam surat yang ke-17 di ayat yang ke-79 Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam itu ada salah sunnah tambahan yang dikerjakan setelah tidur. Kalau kamu melakukannya, kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat derajatmu ke tingkat yang tinggi dan mulia. Maka Bapak dan Ibu, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita membaca doa. Doa itu apakah mau kita baca sebelum tidur ataukah kita membacanya di waktu tahajud. Di ayat yang ke-80 di surat 17 beberapa kali di sini disebutkan Bapak dan Ibu. Apa kata Allah? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Ya Allah, masukkan aku dalam semua masalah dalam keadaan baik. Ya Allah, keluarkan aku dalam semua masalah dalam keadaan baik. Ya Allah, berikan dari sisimu kekuatan untuk diriku. Kepada Ibu sekalian, karena kita lemah, Pak. Ya, kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Di surat ke-6, di surat ke-4 ayat yang ke-28 Allah mengatakan, aku menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah, jadi kita kuat itu, Pak. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Ya, Bapak dan Ibu, karena dekat dengan Allah. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, Allah bilang di dalam surat 51 ayat yang ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Ayo perbanyak beristighfar di ujung malam sebelum subuh. Jadi jangan sampai nanti 10 hari terakhir itu Bapak dan Ibu, setelah kita sahur, kita asik dengan apa istirahatnya, kita asik dengan makanannya tadi yang kita makan, tanpa kita beristighfar, Bapak dan Ibu. Allah meminta kita beristighfar di ujung malam itu, Bapak dan Ibu sekalian. Maka sering saya katakan di sini, Bapak dan Ibu, apa doa yang Allah selipkan untuk kita baca di ujung malam di waktu sahur itu? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Di surat yang ketiga di ayat ke-16. Itu doa Allah berikan kepada Rasulullah untuk dibaca di waktu sahur, Pak. Di ujung malam, Bapak dan yang itu tidak hanya ketika kita puasa, ketika kita tidak puasa pun dianjurkan untuk dibaca, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan kita sudah hafal, Pak, doa ini gitu. Yang barangkali sebelumnya kita tidak tahu tentang penempatan daripada doa ini.
Nah hari ini, pagi ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa memahaminya bahwa ada doa-doa khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya ini untuk dibaca di waktu yang khusus, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di waktu yang khusus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan penilaian yang besar kepada kita, ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kita juga tahu Pak Ibu bahwa tadi Allah mengatakan inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan. Apa yang Allah turunkan Bapak dan Ibu? Al-Quran. Jadi tidak hanya sholat yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu Bapak dan Ibu, sudah baca Al-Quran Pak. Kalau capek berdiri, capek sujud, kata Allah apa? Kamu baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan di 10 hari yang terakhir Bapak dan Ibu. Dan Al-Quran inilah yang ditasmikkan oleh Rasulullah, diperdengarkan oleh Rasulullah di hadapan malaikat. Kira-kira masih ada yang salah atau tidak Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena tugasnya malaikat Jibril itu Bapak dan Ibu, apa tugasnya? Mewahyukan apa yang Allah perintahkan kepadanya kepada Rasulullah dan mengulangi kembali tentang apa yang pernah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Qadar itu ada kalimat salamun ya hatta matla'il fajr Bapak dan Ibu, keselamatan ya, sehingga sampai waktu subuh Bapak dan Ibu. Kenapa? Salam itu maknanya adalah kesejahteraan, kedamaian. Tentang apa? Tentang Bapak dan Ibu sekalian, salamud dhamir, salamud mujtama wa salamul bait. Kalimat salam ini Bapak dan Ibu, para mufasir mengatakan bahwa Allah akan memberikan kedamaian, ketentraman kepada hatimu. Allah akan memberikan kedamaian, ketentraman di dalam keluargamu. Allah akan memberikan ketentraman, kedamaian di dalam negerimu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ini lewat Pak, kalimat salam ini Bapak dan Ibu. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsirnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa siapapun yang disalami oleh malaikat Jibril di 10 malam terakhir itu dalam bulan Ramadan Bapak dan Ibu, maka dia dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Ibnu Katsir mengatakan fala yazaluna lailatahum tilka yad'una lil mu'min wal mu'minat. Maka tidak henti-hentinya Bapak dan Ibu, malaikat itu mendoakan untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan Bapak dan Ibu. Jadi malaikat ini Bapak dan Ibu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Artinya semua malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk turun Pak ke dunia. Sehingga Bapak dan Ibu, para mufasir mengatakan seakan-akan dunia ini penuh Pak, sesak dengan malaikat. Nah kalau kita tidak sesak Pak, kenapa? Sesaknya itu karena tidak bisa belanja di Jamtos Pak. Duit tidak ada, habis duitnya. Karena apa? Diskonnya 80% Pak di Jamtos. Itu sesak Pak. Bukan sesak karena malaikat ini turun Bapak, dan sesak karena dunia Pak. Nah padahal Allah SWT menurunkan semua malaikat, terutama juga malaikat Jibril Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga apa doa yang dibaca oleh mereka di hadapan Allah Pak? Di dalam surat ke-40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, di ayat yang ke-7, alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qina dzabal jahim. Para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah, para malaikat yang bertasbih di bawah arsy-Nya Allah, mereka mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Apa doanya Bapak dan Ibu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami yang memiliki rahmat dan ilmu yang sangat luas. Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qina dzabal jahim. Ya Tuhan kami ampuni orang-orang yang bertaubat kepadamu. Ya Tuhan kami berikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikutimu. Ya Tuhan kami jauhkan mereka daripada azab kubur. Lalu di ayat yang ke-8, wa yudkhilul jannata. Lalu mereka meminta supaya orang-orang beriman tadi dimasukkan ke dalam surga Aden kepada Nabi. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, supaya mereka ini bisa menarik bersama dia Bapak dan Ibu ke surga bersama dia. Siapa itu? Orang tuanya, pasangannya, dan anak keturunannya Pak. Menarik Pak, ditarik sama orang ini Bapak dan Ibu.
Ya, kenapa tertarik? Karena dia melaksanakan 10 malam yang terakhir tadi dan di bulan Ramadan Bapak dan Ibu, dan malaikat mendoakannya Bapak dan Ibu. Masya Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Wa Jibrilu la yada' ahadan minal mu'minin illa safahahu. Lalu Jibril itu juga Bapak dan Ibu apa? Tidak meninggalkan satu orang pun yang beriman yang dia salami Bapak dan Ibu. Yang apa? Yang dia datangi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita ini Bapak dan Ibu insya Allah akan didatangi oleh malaikat Jibril Bapak dan Ibu. Maka perbanyak beribadah kepada Allah supaya kita disalami oleh beliau Bapak dan Ibu. Bagaimana rasa kita Pak kalau kita disalami oleh malaikat Jibril? Kata Ibnu Katsir mengatakan wa alamatu dzalika man iqsha'arra jilduhu. Orang yang disalami oleh malaikat Jibril itu adalah orang yang kulitnya itu bergetar Pak di malam itu. Ada getaran. Karena ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa harap yang jangan-jangan Allah tidak memberikan harapannya kepada dia. Jadi kata Ibnu Katsir mengatakan man iqsha'arra jilduhu, yaitu kulitnya itu bergetar, ada getaran Bapak dan Ibu. Wa raqqa qalbuhu, hatinya itu Bapak dan Ibu menjadi lembut di malam itu Bapak dan Ibu. Ya, dia takut kalau dia tidak mendapatkan janji Allah itu. Dan yang ketiga, wa dama'at ainahu, kedua matanya itu menangis Pak. Tapi jangan juga nanti dipaksa pakai balsem Bu supaya bisa nangis. Itu kan hati Pak. Semua dasarnya dari hati. Nah, apa kata Ibnu Katsir? Fa inna dzalika min masafaha Jibril. Itulah tanda bahwa Jibril bersalaman dengan kita. Artinya apa? Siap-siap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pada Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak mungkin Pak dapat malam Qadar itu di kafe Pak. Enggak. Tidak bisa nongkrong di pinggir jalan sambil main gaplek Pak. Mohon maaf, enggak bisa Pak. Di mana? Ya sujud Pak, di sajadah. Apakah di masjid? Kalau ibu-ibu bisa dikerjakan di rumah, dipastikan bahwa rumah itu bisa kemasukan malaikat Bapak dan Ibu sekalian. Karena ada rumah yang tidak dimasuki malaikat Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi penjelasan tentang Lailatul Qadar ini Bapak dan Ibu. Hanya saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar karena keimanan dan karena berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar itu, apa yang aku baca?" Nah, kata Rasulullah, yang kamu baca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal hendaklah kamu membaca doa, ya, yaitu doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka mengampuni hamba-Mu, maka ampuni kami. Dan Ibu sekalian, maka dari sekarang kita baca Pak, kita baca terus. Kalau yang belum hafal, mari kita hafalkan kepada anak itu titipan Pak. Hatinya pun juga titipan. Artinya walaupun anak itu lahir dan keluar dari rahim ibu dari hasil percampuran berjima antara suami dan istri, tetap saja yang punya hati adalah Allah. Maka semestinya kita berpikirnya bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan itu Bapak dan Ibu adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepadaku semampu kamu. Allah tidak meminta kepada kita sempurna Pak, enggak. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Nanti Allah yang akan menyempurnakannya Bapak dan Ibu, bukan kita. Tetapi Bapak dan Ibu, kata Allah, wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkan aku, taati aku, dan berinfak yang terbaik untuk dirimu. Apa berinfak Bapak dan Ibu? Berinfak itu jangan kita pikir hanya dengan materi Pak, bukan. Berinfak itu dengan perasaan, dengan pikiran, dengan usaha yang terbaik kepada Allah dari apa yang Allah titipkan kepada kita Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita tidak sempurna Pak. Bapak memarahi anak, ibu memarahi anak. Bapak dan Ibu masih ingat tidak? Kita ini barangkali lebih parah Pak daripada anak kita hari ini. Iya kan? Hanya anak kita tidak tahu saja Pak tentang siapa kita sebenarnya Pak. Muka kita sudah muka soleh, solehah sekarang Bapak dan Ibu.
Coba kalau anak kita tahu tentang pribadi kita dulu Pak, saya lagi masih di SD, SMP Pak. Ya Allah, kali dia akan mengembalikan itu semua kepada siapa? Kepada kita. Marah tidak Pak? Pasti kita marah Pak. Kamu anak kurang ajar, kamu anak yang durhaka. Kenapa? Bantah orang tua. Padahal kita dulu juga sama Pak. Hanya tidak ngaku baik Pak. Iya Pak. Sekarang aja bagus Pak kita. Alhamdulillah Pak. Allah tutupi aib kita Pak. Coba kalau aib itu Allah buka di mata anak kita Bapak. Kira-kira anak kita percaya atau tidak Bapak? Dan sudah nggak percaya lagi Pak. Makanya kenapa di dalam surat yang ke-33 surah Al-Ahzab ayat ke-71, 72, ayat 70, 71 Bapak dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang jujur. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Kita hanya dititipkan oleh Allah. Kalau memang Pak, apa yang kita katakan itu kurang didengar oleh anak kita, kenapa kita tidak membaca seperti titipan yang Allah titipkan kepada Rasulullah di surat ke-9 ayat ke-129? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Tuhanku, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini semua di hadapanmu. Sekarang aku serahkan kepadamu. Anakku itu sebenarnya bukan milikku, milikmu. Nah, kalau anak itu diambil Pak, sedih nggak kita Pak oleh Allah? Sedih Pak. Walaupun anak itu nakal Pak, kita bilang nakal, bandel, ini anak siapa? Padahal anak kita Pak. Untungnya anak ini tidak hafal surat ketiga ayat ke-37 Pak. Kalau dia hafal nanti Bapak berontak lagi. Itu Bapak dan ya Bapak dan anak kita itu yang mengembangkan, yang menjadi dia besar, yang menjadikan pintar, itu bukan kita Pak, Allah. Maka jangan sekali-kali kita ngomong sama anak sama cucu, kakek bapak nih capek berusaha buat kamu nih. Emang usaha kita apa Pak? Orang usaha kita bikin anak Pak. Iya, yang memberikan rezeki siapa? Bisa jadi bapak ibu dapat gaji, gajinya itu bukan punya kita Pak, punya anak. Hanya kita makan dari anak Pak. Anak apa? Bertambah lagi rezekinya Pak. Kenapa? Ya karena Allah tahu bahwa itu rezeki anak, bukan rezeki kita Pak. Maka kenapa tadi Allah mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang jujur Pak. Nah kalau kamu jujur mengatakan itu bahwa anak ini milikmu ya Allah, hatinya pun juga milikmu ya Allah, maka Allah katakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Nanti aku yang akan menyempurnakan kekuranganmu. Itu Pak. Aku yang akan menyempurnakan kekuranganmu. Aku akan mengampuni kesalahanmu dalam melakukan hal itu. Pasti ada salah Pak kita ini. Pasti ada keliru Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang kita tahu bahwa itu jelek, itu buruk, itu tidak boleh. Tapi kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena kondisi hati kita yang tidak nyaman di waktu itu. Maka Allah berikan doa kepada Rasulullah itu di surat yang ketiga, di ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena berbolak-balik Pak. Hati kita itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mengembalikan lagi kepada Allah dan Rasul, maka aku akan memberikan kebahagiaan kepada dirimu. Kepada dirimu. Jadi tugas kita apa? Usaha. Tapi usaha kita ini kira-kira sama tidak dengan apa yang Allah inginkan? Bapak dan Ibu. Maka diatur rangkaian pendidikan anak itu di dalam surat ke-31 dari mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-19 Pak. Dari mulai kita diminta untuk bersyukur, bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pembelajaran kepada kita agar kita bersyukur setiap apa yang Allah berikan kepada kita, terutama anak kita. Makanya kenapa di dalam surat ke-17 di ayat yang ke-84 Bapak dan Ibu, Allah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati. Setiap anak itu membawa sifat dari rahim ibunya. Nah, jadi jangan, mohon maaf Bapak dan jangan salahkan sepenuhnya anak Pak. Kenapa? Lah, kalau ibunya waktu hamil dia itu tukang jalan-jalan, ya wajarlah anaknya nggak betah di rumah Pak. Kalau ibu hamil anak itu, ibu tukang apa? Jahil sama orang. Ya kalau dia besar nanti jahil juga Pak. Ayo bapak dan ibu yang suka jahil sama tetangganya. Nah itu tanda dari mana? Dari rahim itu Pak. Tanyakan sama ibunya lagi. Kalau ibu hamil anak itu nangis terus, kenapa? Karena selalu dikerjain oleh suami. Ya anaknya cengeng Pak. Sampai tua juga cengeng Pak. Coba perhatikan Bapak dan Ibu. Kenapa? Ayatnya ada di surat ke-17 ayat ke-84 Bapak dan Ibu. Maka
Bapak dan Ibu, kita berusaha kepada Allah supaya Allah menjadikan anak itu seperti apa? Seperti Hanan, istrinya Imran di dalam surat yang ketiga di ayat yang ke Bapak dan Ibu 35. Dia bernazar kepada Allah, ya Allah, jadikan anak yang dalam rahimku ini menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Nah, berdoa orang tuanya Pak, kakek neneknya, berbicara dengan calon bayi itu, mudah-mudahan Allah jadikan dia anak yang soleh. Pas keluar Pak, memang namanya soleh, tapi perilakunya toleh Pak. Jangan marah Bapak dan itu kan proses Pak. Pertanyaannya, berapa lama Bapak proses menjadi orang baik Pak? Berapa lama Pak? Bapak terproses menjadi orang baik sampai hari ini Pak? Bagaimana dulu Pak? Sempat hilang-hilang ya Pak? Ya kan? Sempat apa? Loncat-loncat Pak. Alhamdulillah sekarang ada proses kita mencintai masjid Pak. Karena bisa jadi dulu kita tidak dekat dengan masjid Pak. Berproses. Berapa lama prosesnya Pak? Nah begitu pula kita kepingin anak kita baik, dia juga berproses Pak. Ya, maka proses ini semua dikembalikan kepada Allah, kepada ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Di surat 64 ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu mengimaninya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dirimu. Itu satu Pak. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, al-imam liyuktama bih. Imam itu harus diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fansitu. Imam itu apabila takbir baru kita takbir Pak. Imam itu apa Bapak dan Ibu? Ruku baru kita ruku, nggak boleh beriringan dengan imam. Tapi kadang-kadang imamnya ini baca takbirnya agak lama Pak, sehingga membuat apa? Makmum ini agak kesal. Lamanya dia. Makanya kadang berbarengan. Maka imam itu bersyarat kepadanya. Tolong diingatkan imamnya kalau takbirnya terlalu lama Pak. Ketika dia mau berdiri Pak, panjang Allahu Akbar. Nah, makmum ini sudah nggak kuat lagi Pak untuk berdiri Pak. Ya. Apabila imam itu sujud, makmum baru sujud. Apabila imam itu membaca, maka makmum wajib diam Pak. Itu hadisnya Pak. Ya, hadisnya mutawatir. Jadi apabila imam membaca, makmum diam Pak. Di mana? Di subuh, di maghrib, di isya. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan ijtihadnya, pendapatnya, apabila kita mendengar Al-Fatihah imam, maka tidak perlu lagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tetapi kalau kita berpandangan beristihad dengan Imam Syafi'i, dianjurkan untuk kembali membaca Al-Fatihah, tetapi sambil mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Ini kepada Ibu. Ini masuk ke fikih ya Pak. Ini bukan wilayah saya sebenarnya Pak. Mohon maaf ya. Ada yang sudah punya wilayahnya nih masalah fikih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita jangan berkreasi Pak. Kalau imam baca surah Al-Baqarah, kita baca surah Al-Ikhlas. Tidak boleh berkreasi Bapak dan Ibu. Ya sudah, dengarkan saja imamnya. Maka imam pun juga harus paham. Kenapa? Karena di belakang imam itu sudah kakek-kakek semua. Oh, jadi nggak boleh dibaca Al-Baqarah. Dibacanya Al-Ikhlas sesuai dengan masjidnya Al-Ikhlas. Jadi nggak boleh berkreasi Bapak dan Ibu. Ada aturan gitu lah, Bapak dan Ibu. Ada aturan gitu. Nah begitu pula pada posisi yang terakhir Pak Ibu, tentang masalah bukan tangan Pak. Yang wajib itu Bapak dan Ibu mengatakan salam ke kanan, bukan tangannya Pak. Yang wajib itu membaca tahiyat, bukan telunjuknya Pak. Maka dalam telunjuk ini ketika tahiyat macam-macam Pak. Ada yang dari awal Pak sampai terakhir dia mantang begini aja Bapak, dan ada yang naiknya ketika asyhadu Allah Pak. Ada yang asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad, langsung turun lagi Pak. Bukan itu yang wajib Pak. Yang wajib itu membaca at-tahiyatnya. Yang wajib itu membaca salamnya Pak ke kanan. Ke kiri adalah sunnah Pak. Maka ada imam yang ke kiri dia nggak terdengar suaranya Pak. Makmum nunggu kapan dia ini ke kirinya, kok nggak ada. Nah ini juga imam juga harus paham Pak, di mana dia sholat kepada, di mana ketika dia menjadi imam. Jadi salamnya itu yang wajib kepada, bukan soal membuka tangan kanan, tangan kiri Pak, bukan kepada sekalian. Nanti itu akan dijelaskan lah Pak di wilayah Ustadz yang mengajarkan tentang masalah fikih kepada. Saya hanya menjawab secara umum saja ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu,
Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin lisyakirin la yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana ma'al Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa ashfina ma'al Qur'an wa aktub lana minasy syahidin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك وبارك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.